Ayat 2, kita baca sama-sama ayat 2, 3. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kalimat ini kata demi kata, frase demi frase itu sangat dalam sekali, saudara. Coba kita lihat. Pertama, jemaat Allah di Korintus. Apa artinya jemaat Allah di Korintus? Apakah ini bicara denominasi gereja? Seperti sekarang ada GBI, ada GKI, ada GPIB, ada Betani, ada Mawar Syaron, ada GPDI, ada GPPS, ada DHS terbaru. Apakah ini denominasi? Ini bukan denominasi. Kenapa? Jemaat Allah di Korintus. Jadi tidak bicara organisasi, tapi bicara bahwa ada orang-orang yang percaya tinggal di kota Korintus. Jadi tidak dibatasi oleh tembok organisasi. Dengan kata lain, pada waktu jemaat mula-mula, ya termasuk penerima-penerima surat ini adalah jemaat mula-mula, itu belum ada denominasi gereja, belum ada sinode gereja, hanya dibatasi tempat di mana mereka tinggal. Jadi satu kesatuan. Itulah yang kita sering dengar dengan gereja yang am, di segala tempat, ya kan? Dalam segala abad, gereja itu satu, milik Yesus Kristus, milik Allah. Jadi apapun denominasi saudara, jangan lupa itu bukan milik organisasi. Organisasi adalah sarana untuk menata secara manajemen, birokrasi, keuangan dan lain sebagainya. Sebenarnya bicara gereja lebih kepada organisme, orang-orang, pribadi-pribadi. Nah, makanya disebut jemaat Allah di Korintus. Mereka dipanggil oleh Allah. Nah, jadi semua orang percaya adalah milik Allah yang tinggal di Korintus. Jadi saudara dan saya di sini, kita jangan mau ditembok-temboki dengan organisasi. Saya Betani, saya YHS. Kamu mau pilih yang mana? Mau tinggal atau ikut? Enak. Tapi saudara-saudara, perhatikan, ini bukan suatu denominasi, bukan sinode yang ada di Korintus. Ini jemaat, garis bawahi, kepunyaan Allah, bukan kepunyaan pemimpin ini atau pemimpin itu. Pemimpin adalah hanya alat di tangan Tuhan untuk mengembalakan, itu milik Tuhan. Jadi kalau saudara punya jemaat sebagai presiden chapter, itu sama saudara-saudara. Itu fungsinya pengembalaan. Itu jemaat Allah, bukan jemaat saudara. Nah, kalau kita perlu organisasi, itu hanya sarana supaya tertata rapi. Tapi itu jemaat Allah. Jadi jangan karena organisasi, saudara-saudara, kita jadi berbeda. Kita satu, karena kita jemaat Allah. Amin. Ya. Jangan ribut. Ini saudara-saudara yang membuat banyak sandungan. Sampai sekarang itu sudah 300, apalagi tambah lagi. Baru-baru ini banyak yang tambah. Ya, tambah itu bisa menambah jumlahnya, tapi bisa yang lama balik nama. Ya, sebentar Pak, habis ini saya kasih kesempatan ya. Jadi saudara-saudara, ini yang harus jadi koreksi bagi kita. Kenapa? Karena orang di luar itu bingung. Ya, bingung saudara. Saya karena sering khotbah di Betani, ya, ketemu banyak orang Betani lagi nyuci mobil di Nusantara itu di Paijen Subono, ya, ketemu Shalom Pak, oh Shalom. Saya bilang jemaat mana saya kan nggak ngerti gitu. Ya, Bapak sudah khotbah di mana? Betani Suku Manunggal. Lalu ngobrol, Pak,
Itu gimana ya? Itu pasti selalu ke situ. Nah, mereka kan nggak ngerti bahwa saya diundang. Mereka berpikir bahwa saya hamba Tuhan di situ. Jadi dia tanya. Nah, saya kan harus bijak untuk bisa menjelaskan. Nah, jadi saudara-saudara jangan pernah lupa supaya aman jemaat Allah. Jadi yang penting bagaimana saudara bertumbuh. Di jemaat apapun kalau saudara tak bertumbuh, berarti saudara salah. Pokoknya saudara bisa bertumbuh, ya itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan di mana saudara beribadah, denominasi mana, nggak ada yang hebat. Secara organisasi nggak ada. Kita berharga karena kita miliknya Allah, jemaat Allah. Saudara jangan terlalu bangga dengan denominasi A yang luar biasa kalau disebut, ya toh. Tadi lagi ada yang nanya, saya tadi khotbah di pabrik sepatu di daerah Klian sana, Kletek ya. Kletek apa Kletek? Kletek itu ya. Itu anaknya sebenarnya jemaat di Gisi ya. Pastor Raymond, anaknya Pak Insinyur Bernard. Cuman di rumahnya di dekat Betani Yobel ada perumahan apa itu? Central Park ya, Central Park. Sehingga dia nggak sempat ke Sukomanunggal, ya tuh. Lalu dengar iklan, itu dia iklan. Pengen tahu. Lalu dia datang. Puji Tuhan dia nggak hubung-hubungkan karena dia nggak ke gereja sana. Karena setelah itu dia makan makanan Jepang keracunan. Jadi dia keracunan sampai masuk UGD saudara-saudara. Ya. Nah, cuman dia nggak singgung, dia bilang ini Pak, karena saya masuk gereja itu jadi saya karena ke UGD ditegur sama Tuhan. Enggak. Nah, saudara jangan itu dia perlu tahu hukum Taurat dan kasih karunia itu ya kan. Nah, dia nggak bicara itu, cuma dia bicara. Saya heran Pak, ya disebut pengurusnya, lalu dikasih tahu dia milik ini, dia mempunyai ini, perusahaannya ini, lalu dia sebut lagi ini, kasih tahu perusahaannya ini, dia bos di sini. Itu gimana ya Pak? Saudara bayangkan, saya mau jawab apa? Itu gimana ya Pak? Itu saya bingung. Siapa yang saudara tonjolkan? Dalam gereja apa yang ditonjolkan? Jadi hati-hati. Nah, saudara jangan pernah lupa dengan kalimat jemaat Allah di Korintus, ini hal yang harus mendasar dalam hati kita. Siapapun saudara, pastikan saudara bukan ikut satu aliran, organisasi, gereja A, gereja B, tapi pastikan bahwa saudara jadi jemaatnya Allah. Saudara sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cuma saudara di situ dalam organisasi itu tidak menjadi bermusuhan dengan jemaat yang lain. Ada sukacita? Ya.